Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menuntut ilmu dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum masuk ke video pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Dia Ulkarimah dengan NIM 231101040055, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib SHIM PDI. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi, yaitu materi kota atau kabupaten tempat aku tinggal pada bab 6 topik A, yaitu aku bagian dari masyarakat di kelas 5. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini aku akan membahas salah satu materi, yaitu bab 6, aku bagian dari masyarakat. Topik A, kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Tahukah kalian, setiap wilayah memiliki pemimpinnya. Pemerintah Indonesia memberikan wewenang pada mereka untuk memimpin dan mengatur kotanya hingga batasan-batasan tertentu. Mari kita belajar mengenai wilayah dan pemimpin di daerah kalian. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengenal tata kelola kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Yang kedua, mengenal pemimpin masyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan tugas pemimpin di masyarakat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran topik A, yaitu materi yang kita pelajarin hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal nama kota atau kabupaten tempat dia tinggal dan lambangnya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan daerah melalui logo daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mengetahui tingkatan wilayah tempat tinggalnya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan esensial dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, di kecamatan dan kabupaten atau kota manakah kalian tinggal? Dan yang kedua, dapatkah kalian menjelaskan makna logo kota tempat tinggal kalian? Nah, jawabannya yaitu, contohnya seperti, kami tinggal di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Dan yang kedua, kami tinggal di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan tempat kalian masing-masing ya. Dan ini untuk jawaban pertanyaan esensial yang kedua, yaitu pertanyaannya, dapatkah kalian menjelaskan makna logo kota tempat tinggal kalian? Dan ini aku memakai makna logo atau lambang dari kota Jember, yaitu logo atau lambang Kabupaten Jember memiliki makna yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, agamis, kesuburan, kemerdekaan, serta kebanggaan akan komoditas tembakau daerah. Di dalamnya terdapat yaitu yang pertama bintang putih. Bintang putih ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dan kesegaran jiwa masyarakat Jember yang agamis. Yang kedua yaitu ada padi 17 butir dan kapas 8 buah. Nah, ini melambangkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 serta melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Yang ketiga yaitu ada daun tembakau, menandai Jember sebagai daerah penghasil tembakau yang terkenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Yang keempat yaitu segi 5 berwarna putih. Ini artinya mewakili Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Yang kelima yaitu bangunan gedung Pemda, yaitu yang artinya melambangkan pusat pemerintahan Kabupaten Jember. Dan yang terakhir yaitu ada Sesanti, atau bisa disebut juga Carya Dharma Praja Mukti, yang artinya berkarya dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, untuk yang kedua, ini ada lambang atau logo Kota Bandung. Lambang atau logo Kota Bandung adalah perisai berbentuk jantung yang terbagi dua oleh balok hitam horizontal. Bagian atasnya berwarna kuning keemasan dengan lukisan gunung hijau, dan bagian bawahnya berwarna putih perak dengan 4 jalur biru berombak. Di bawah perisai terdapat pita emas bertuliskan Gemah Ripah Wibawa Mukti, yang berarti tanah subur rakyat makmur. Untuk detail lambang dari lambang atau logo Kota Bandung ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu perisai berbentuk jantung. Artinya melambangkan keberanian dan perjuangan dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Yang kedua yaitu ada balok hitam horizontal, yang artinya menjadi pembatas antara bagian atas dan bawah perisai dengan tepian berwarna putih. Yang ketiga yaitu bagian atas, yaitu warna kuning keemasan, artinya dengan lukisan gunung hijau di atas balok melambangkan kesejahteraan, keluhuran, kemakmuran, dan keteduhan. Yang keempat yaitu bagian bawah atau putih perak, artinya dengan 4 jalur berombak berwarna biru melambangkan kesucian dan kesetiaan. Dan yang terakhir atau nomor 5 yaitu pita kuning keemasan, yaitu artinya berisi semboyan dalam bahasa Kawi yaitu Gemah Ripah Wibawa Mukti, yang artinya yaitu tanah subur rakyat makmur. Nah, ini untuk contoh jawaban yang ketiga, yaitu aku memakai lambang atau logo dari kota Yogyakarta. Lambang atau logo kota Yogyakarta ini berbentuk perisai dengan hiasan dan simbol-simbol yang mencerminkan jiwa, semangat, dan budaya masyarakat Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, dan kota perjuangan. Makna unsur-unsur lambang kota Yogyakarta yaitu yang pertama ada perisai atau tameng, yang artinya melambangkan keteguhan dan semangat juang masyarakat Yogyakarta dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Yang kedua yaitu Tugu Pal Putih atau bisa disebut juga Tugu Yogyakarta, yang artinya yaitu simbol persatuan antara rakyat dan raja serta semangat perjuangan rakyat Yogyakarta. Tugu ini juga dikenal sebagai lambang keistimewaan dan identitas kota Yogyakarta. Yang ketiga yaitu gunungan atau wayang, yang melambangkan falsafah hidup masyarakat Yogyakarta yang berakar pada budaya Jawa, yaitu menuju keseimbangan dan ketentraman lahir batin. Yang keempat yaitu sayap Garuda atau sayap burung, yang artinya menggambarkan cita-cita luhur dan semangat yang tinggi untuk menggapai kemajuan. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hasil kerja keras yang adil dan merata. Selanjutnya yang keenam yaitu bintang. Bintang ini menunjukkan ketuhanan dan bahwa masyarakat Yogyakarta berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu warna kuning emas, yaitu artinya melambangkan kemuliaan, keagungan, dan keluhuran budi. Yang kedelapan yaitu warna hijau. Warna hijau ini melambangkan kesuburan dan kedamaian,
Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu tulisan kota Yogyakarta dan semboyan Yogyakarta berhati nyaman. Artinya mengandung makna bahwa Yogyakarta adalah kota yang ramah, tentram, dan nyaman bagi siapa saja. Nah, makna umum dari lambang atau logo kota Yogyakarta ini yaitu mencerminkan jiwa gotong royong, semangat perjuangan, religiusitas, serta budaya luhur masyarakatnya. Baik, agar kita lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yaitu ice breaking tepuk fokus, memakai nada tepuk sakinah. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Dan kita coba berulang-ulang kali dari nada yang lebih lambat sama nada yang cepat. Gitu. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Nah, ini aku mengambil atau memakai tiga lambang atau logo, yaitu yang biru itu adalah lambang atau logo dari Kota Bali, dan yang warna hijau itu adalah lambang atau logo dari Kota Sabang, dan yang warna merah putih itu adalah lambang atau logo dari Kota Merauke. Setiap daerah punya lambang atau logo. Apakah kalian sudah tahu logo atau lambang kota atau kabupaten tempat kalian tinggal? Dalam lambang atau logo itu ada gambar sesuatu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ada yang berupa gambar hewan, tanaman, gunung, bangunan, atau senjata tradisional. Dari lambang atau logo, kita bisa mengenal daerahnya. Apakah kalian sudah kenal daerah kalian? Mari kita pelajari. Lambang daerah adalah simbol atau panji kebesaran yang berfungsi sebagai tanda identitas, pengikat persatuan sosial budaya, dan cerminan kekhasan suatu daerah dalam konteks negara kesatuan republik. Lambang atau logo ini mencakup berbagai elemen seperti potensi daerah, harapan masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam berbagai gambar, warna, dan tulisan. Menurut pasal 1 angka 4 PP nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural yang mencerminkan kekhasan suatu daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam daerah ini berfungsi sebagai tanda identitas dan pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah. Yang pertama yaitu ada panji kebesaran. Ini merupakan simbol kebanggaan dan keagungan daerah tersebut. Yang kedua itu ada simbol kultural, yaitu mewakili keunikan dan ciri khas budaya masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi. Fungsi ini berperan sebagai penanda identitas daerah dan pemersatu masyarakat secara sosial budaya di dalam NKRI. Nah, mari kita mencari tahu. Kegiatan yang pertama, lambang daerahku. Seperti apa lambang daerah kalian? Guru kalian akan menunjukkan lambang kota atau kabupaten tempat kalian berada. Lakukan sesuai langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, amati lambang yang ditunjukkan oleh guru kalian tersebut. Perhatikan ada gambar apa saja dalam lambang tersebut. Yang kedua, yaitu tulis yang kalian lihat di lambang tersebut pada buku tugas. Nah, ini adalah tata cara atau alat dan bahan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan.
kertas HVS atau kertas warna, alat tulis, tali pengikat, dan gunting. Yang kedua, pilih satu bentuk, boleh lingkaran, persegi, atau bentuk apapun yang kalian sukai. Lalu, buatlah 4 ukuran dari bentuk yang kalian pilih, ukuran terbesar hingga terkecil ya. Kalian juga bisa lihat contoh berikut. Yang ketiga yaitu lingkaran terkecil akan menggambarkan RT, lingkaran yang lebih besar akan menggambarkan RW, kelurahan atau desa, kecamatan, dan ada yang lebih besar lagi itu akan menggambarkan kota atau kabupaten. Yang keempat itu, dalam tiap-tiap lingkaran, tuliskan data-data sesuai dengan tempat tinggal kalian, tuliskan nomor RT dan RW serta nama kelurahan atau desa, kecamatan, dan kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Kalian boleh menghiasnya dengan hal-hal yang mengingatkan kalian pada tempat tinggal kalian tersebut, sesuai kreativitas kalian. Dan yang kelima yaitu, jika sudah selesai, kalian dapat menyatukan kelima lingkaran tersebut sesuai dengan urutan kecil ke besar, seperti gambar di bawah ini. Oke teman-teman, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan tentang kota atau kabupaten tempat aku tinggal bab 6, yaitu topik A, aku bagian dari masyarakat. Jadi, peserta didik atau siswa-siswi SDMI dapat memahami lebih cepat melalui video pembelajaran seperti ini. Terima kasih.